4 bangunan rusak pasca ricuh aksi unjuk rasa diduga terkait ganti rugi lahan tambang emas. Seorang ibu berupaya menerobos ke dalam rumahnya yang terbakar untuk mengetahui nasib putranya saat petugas melakukan proses pendinginan. Berdiri di atas saluran air tanpa izin, puluhan lapak PKL di Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Seorang mahasiswi ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya. Polisi selidiki penyebab kematian korban. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 22 September 2023. Seperti biasa kami akan hadir dalam 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali Fokus Pagi hari ini dari kecelakaan di mana tabrakan antara dua sepeda motor di Jalan Bukit Golf BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan seorang pengendara terluka. Insiden tersebut juga membuat salah satu sepeda motor berupa moge atau motor gede ludes terbakar. Terbakarnya sepeda motor gede atau moge di Jalan Bukit Golf BSD Serpong, Tangerang Selatan Kamis petang menarik perhatian warga sekitar. Kecelakaan tersebut berawal saat moge yang dikendarai Salvaredo 30 tahun melaju dari perumahan BSD Golf menuju arah BSD Plaza. Di lokasi tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai Ferry Rahmat 36 tahun dari lajur kiri ke kanan. Entah apa penyebabnya, laju sepeda motor tak terkendali hingga menabrak moge. Akibatnya moge terjatuh lalu terbakar. Kendaraan yang dikemudikan saudara R terbakar, sedangkan saudara M mengalami luka ringan. Sementara kendaraan yang satunya yang dikemudikan oleh saudara FR mengalami kerusakan pada bagian bodinya dan saudara R dibawa ke rumah sakit RS Medika. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Iya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Aksi unjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi lahan di perusahaan tambang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berakhir ricuh. Massa yang marah merusak sejumlah fasilitas tambang, bahkan kantor DPRD dan rumah dinas Bupati Pohuwato, lalu membakar kantor Bupati. Api yang berkobar di kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo memunculkan kepulan asap tebal. Api yang awalnya hanya di bagian depan terus meluas hingga membakar nyaris seluruh bagian kantor. Selain kantor Bupati, massa juga membakar rumah dinas Bupati dan kantor DPRD Pohuwato. Hancur tuh. Insiden ini berawal saat ribuan orang termasuk para penambang emas tradisional menggelar aksi unjuk rasa ke kantor perusahaan tambang milik Pani Gold Project atau PGP di Kabupaten Pohuwato. Diduga kesal karena janji perusahaan untuk membayar ganti rugi lahan tak kunjung direalisasikan, massa lalu merusak berbagai fasilitas perusahaan tambang seperti mobil operasional dan kantor. Polisi yang berjaga di lokasi tak mampu berbuat banyak. Jangan. Sejumlah petugas kepolisian bahkan sempat menjadi sasaran kemarahan massa. Sedikitnya 10 polisi mengalami luka-luka, dengan 3 diantaranya menderita luka berat akibat patah tulang. Para korban dirawat di rumah sakit perusahaan.
Pihak Polda Gorontalo menyatakan akan menindak tegas para pelaku perusakan. Sedikitnya 750 personel kepolisian diterjunkan untuk pengamanan. Dari Polda dan Polres kita masih siaga. Kalau memang akan ada aksi, ya kita akan amankan kembali. Ya kita pasti akan amankan. Dan ya kita mengimbau jangan melakukan hal-hal yang anarkis atau merugikan orang lain. Apalagi sampai merusak dan membakar aset-aset negara. Otomatis kita pasti akan menindak sesuai dengan aturan. Aksi protes yang digelar Forum Ahli Waris Penambang Pohuwato ini telah berlangsung lebih dari seminggu. Sebelumnya Bupati Pohuwato Saiful Muinga berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan hak penambang. Namun hingga kini persoalan tersebut tak kunjung selesai. Afrianto Usman melaporkan dari Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Pasca rusuh demonstrasi penambang emas, polisi memeriksa puluhan warga di Polres Pohuwato terkait pembakaran kantor bupati. Akibat aksi anarkistis, 4 bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato rusak. Kepulan asap dan nyala api terlihat di kantor Bupati Pohuwato setelah jadi sasaran amuk massa yang awalnya melakukan protes di perusahaan tambang emas. Seluruh bangunan kantor Bupati ini tampak hangus dan tidak ada satupun fasilitas di dalam kantor yang berhasil diselamatkan. Kondisi kantor juga porak-poranda setelah dihancurkan massa sebelum akhirnya dibakar. Total terdapat 4 bangunan milik pemerintah daerah yang dirusak, termasuk kantor Bupati Pohuwato yang dirusak dan dibakar. Berdasarkan laporan dari Inspektorat itu ada 4 kantor bupati, rumah dinas, kantor DPR, dan ya, ada rumah di 4 fasilitas pemerintah ya. Ya, sementara itu buntut kerusuhan yang terjadi, polisi telah memeriksa puluhan saksi untuk mencari para pelaku penyebab kerusuhan. Kapolda Gorontalo mengakui personel yang terlibat memang tidak berimbang saat mengamankan massa yang melakukan aksi di 12 titik. Situasi semakin tidak terkendali ketika unjuk rasa berubah anarkistis hingga massa bergerak untuk melakukan pengrusakan gedung pemerintah. Polda Gorontalo menegaskan akan mengusut dan menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Ada yang memprovokasi, ada yang melakukan, dan penambahan itu pasti ada, seperti yang rekan-rekan lihat bahwa ada yang membawa bensin, ada yang membawa korek api, ada yang kata-kata sudah menyiapkan segala sesuatunya, bahwa sasarannya jelas, tujuannya jelas, dan tidak ada mau bernegosiasi. Kita ke informasi kebakaran rumah yang terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat hingga menyebabkan seorang remaja tewas. Ya, ibu korban yang mengetahui peristiwa tersebut sempat berupaya menerobos ke dalam rumah saat petugas damkar masih melakukan proses pendinginan. Wanita berusia 48 tahun ini menangis histeris dan berusaha menerobos personel damkar yang masih melakukan upaya pendinginan. Ia tak kuasa menahan hasratnya untuk bisa bertemu dengan anaknya Aldi Saputra yang tewas terbakar di dalam kamar rumahnya di Kelurahan Tanjung Pauh, Payakumbuh, Sumatera Barat, Kamis siang. Sebanyak 50 personel damkar dan 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Api akhirnya dapat dijinakan 30 menit kemudian. Namun jasad Aldi yang berusia 18 tahun itu, sekujur tubuhnya hangus terbakar. Tim gabungan yang mengevakuasi jasad korban kemudian membawanya ke Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh untuk autopsi. Terbakar 1 unit rumah dan mengakibatkan ada korban jiwa 1 orang, anak remaja berusia 18 tahun. Dan sementara telah dievakuasi bersama BPBD dan pihak kepolisian dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara api muncul karena korsleting listrik. Kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Payakumbuh. Sri Purnama melaporkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, memang ini kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Ini diduga akibat korsleting sebuah rumah di Sulawesi Barat ludes dilalap si jago merah. Ya, sementara di Bekasi, Jawa Barat, ratusan bangunan semi permanen juga terbakar.
Kepulan asap hitam dan tebal membumbung tinggi akibat kebakaran yang terjadi di pinggir Tol Jor, Bekasi, Jawa Barat pada hari Kamis. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan ratusan bangunan semi permanen. Lebih dari 30 petugas dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Sementara proses pemadaman sempat terkendala karena akses jalan yang sempit sehingga mobil damkar sulit masuk ke TKP. Kendala di lapangan tadi sempat kita agak kesulitan akses masuknya karena karena aksesnya terlalu sempit dan sumber air. Jadi sumber air di sini emang ya agak jauh, kita mau nggak mau kita harus ke Kalimalang. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Namun dugaan sementara api berasal dari pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran juga melanda rumah warga di Desa Slendro, Sragen, Jawa Tengah. Api dengan cepat menjalar hingga melalap seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat kebakaran terjadi, rumah sedang dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Sementara api juga melalap sebuah rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Ya, kendalanya itu karena jaraknya dari posko pemadam yang letaknya di Kabupaten Mamuju itu sangat jauh sekali, kurang lebih 40 km lah. Petugas dengan sigap memadamkan api sehingga kebakaran tidak merambat ke rumah lainnya. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ledakan keras ini terjadi di sebuah rumah sakit di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Diduga ledakan disebabkan adanya panas berlebih atau overheat pada perangkat penyuplai listrik untuk alat kesehatan di rumah sakit. Setelah ledakan terjadi, sejumlah petugas Gegana dan Lapfor langsung mendatangi Rumah Sakit Eka Hospital Serpong di Jalan Boulevard BSD Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Kamis pagi. Selang beberapa jam, 5 petugas dari Pusat Laboratorium dan Forensik Puslapfor Mabes Polri juga mendatangi lokasi dengan membawa sejumlah peralatan penyelidikan. Petugas langsung menggelar olah TKP di ruang radiologi rumah sakit selama sekitar 2 jam. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Belum ambil semua, nanti kita lanjutkan TKP lagi ya. Belum selesai ya. Nanti ada tim yang lain yang bisa. Bang, ini yang dibawa apa aja bang hari ini bang? Yang baru UPS. UPS. Apa aja bang yang diperiksa hari ini bang? Selain UPS? Pasti ada tim lain ini karena terkait kebakaran ya. Kita tunggu aja hasilnya ya. Sebelumnya, petugas kepolisian sektor Serpong yang mendatangi lokasi juga memintai keterangan sejumlah saksi. Hasilnya diketahui, ledakan yang berasal dari ruang radiologi rumah sakit tersebut menimbulkan api hingga sempat terjadi kebakaran yang menghanguskan sejumlah alat kesehatan. Saat tim sudah meluncur di tempat kejadian, kebakaran tersebut sudah padam yang dipadamkan secara mandiri oleh karyawan Eka Hospital. Terkait kebakaran tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya korban materi. Diduga kebakaran bersumber dari alat penyuplai listrik atau UPS untuk alat Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Alat tersebut mengalami panas berlebih atau overheat hingga memunculkan percikan api. Namun hingga Kamis malam, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab ledakan. Sementara itu, situasi layanan kesehatan di Rumah Sakit Eka Hospital Serpong sepanjang hari Kamis terpantau berjalan normal. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Seorang wanita pengendara sepeda motor tewas setelah tertimpa pohon tumbang di Madiun, Jawa Timur. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Merasa kehilangan, kelihatannya meninggal. Seorang pengendara motor tergeletak meninggal dunia setelah tertimpa pohon di Kecamatan Manguharjo, Madiun, Jawa Timur pada hari Kamis. Korban dalam kondisi tak bernyawa langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat korban yang berusia 27 tahun itu mengendarai sepeda motor dan tengah melaju dari arah Madiun menuju Jiwan. Namun tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan menimpa korban.
Si mbaknya ini melintas di ring road, kemudian tertimpa pohon. Robohnya karena rantingnya paling bawah ini sudah, tangkalnya sudah lapuk ya, jadi gampang roboh. Mungkin tadi ada angin, mungkin sehingga roboh. Guna penyelidikan lebih lanjut, motor korban dibawa ke Mapores Madiun Kota. Sementara batang pohon dipotong oleh petugas agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dirko Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Berdiri di atas saluran air tanpa izin, 10 lapak PKL di Jalan Sumur Bor, Kalideres, Jakarta Barat ditertibkan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Para pedagang itu pun hanya bisa pasrah melihat tempat usahanya dibongkar paksa petugas. Sebanyak 10 lapak para pedagang kaki lima di Jalan Sumur Bor, Kalideres, Jakarta Barat Kamis pagi ditertibkan petugas Satpol PP Sudin Jakarta Barat. Satu persatu lapak PKL ini dibongkar paksa oleh petugas lantaran berdiri tanpa izin di atas saluran air. Para pedagang pun hanya bisa pasrah melihat tempat usahanya dibongkar petugas. Ibu tahu nggak kalau dagang di trotoar itu dilarang? Tahu sih, cuma kan namanya kita nyari makan ya Pak. Rezeki, siapa tahu rezeki kita. Penertiban ini dilakukan petugas Satpol PP usai mendapat instruksi langsung dari Pemprov DKI Jakarta terkait adanya laporan warga mengenai bangunan yang berdiri liar di atas saluran air. Intinya kegiatan ini ingin mengembalikan fungsi sarana dan prasarana sosial dan umum ya, agar tercipta keamanan, kenyamanan bagi masyarakat yang lain. Setelah dibongkar lapak-lapak PKL tersebut kemudian diangkut ke dalam truk. Petugas juga mengimbau agar para PKL tak lagi berusaha untuk kembali berjualan di lokasi yang dilarang. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Bentrokan antar organisasi masyarakat atau ormas yang terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, merambat hingga ke wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Gesekan antar ormas ini diduga dipicu mobil milik salah satu ormas yang ditarik oleh penagih utang dari ormas lain. Organisasi masyarakat atau ormas terlibat bentrokan di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kericuan merambat hingga ke wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Bentrokan ini diduga dipicu karena mobil salah satu ormas ditarik oleh sejumlah penagih utang dari ormas lain. Pada Kamis siang, lokasi bentrokan di depan perumahan Dukun Jamrut dan perumahan Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pederenan, Kota Bekasi sudah mulai kondusif. Masih terdapat sisa bentrokan seperti potongan bambu dan batu. Meski sudah kondusif, warga, pengguna jalan, terutama pengojek daring masih merasa khawatir dan resah jika terjadi bentrok susulan. Ya jujur aja kalau kayak semalam kita ojol mah jadi resah juga. Biasanya kita narik, jadi ya mau nggak mau aplikasi kita matiin. Kejadian begitu kan? Kejadian gitu ya. Jadi repot juga. Pasca bentrokan antar ormas di Bekasi, Jawa Barat, satu anggota ormas, AB, usia 39 tahun tewas akibat luka serius di kepala dan wajah. Sedangkan puluhan anggota ormas lainnya diamankan petugas kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Korban saat ini di rumah sakit melakukan otopsi untuk proses investigasi selanjutnya. Sedangkan untuk yang diamankan di Polres sekitar 39 orang. Itu masih dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Reskrim untuk menentukan peran masing-masing dari orang yang kita amankan tersebut. Identitas korban atas nama A. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diamankan berupa senjata tajam, bambu, kayu, dan batu. Menurut petugas, bentrokan dipicu lantaran salah satu ormas tidak terima mobil yang digunakan ditarik oleh penagih utang dari ormas lain. Aung Darman melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.
Kita jeda sejenak, seorang mahasiswi ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya. Polisi selidiki penyebab kematian korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Satu jasad wanita ditemukan dari Sungai Brantas, Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dari tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam. Petugas kini mencari pacar yang sebelumnya berboncengan motor bersama korban. Petugas BPBD menemukan jasad seorang wanita di aliran Sungai Wonokromo di Jalan Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang. Jasad wanita berinisial RSH ditemukan dengan luka lebam di bagian tangan kiri. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah korban dibunuh atau menceburkan diri ke sungai. Pasalnya kekasih dari RSH berinisial G yang diduga sempat bersama belum diketahui keberadaannya. Satunya seperti apa? Yang korban satunya kita belum tahu. Entah dia itu ininya atas nama Gilang sesuai dengan di handphonenya. Dan pihak keluarganya juga sudah kita komunikasikan ke Nganjuk karena dia juga wartawan. Apakah mereka berdua ini ada jalinan asmara atau bagaimana dari keterangan pihak keluarga? Dari pihak keluarga katanya sudah pacaran selama setahun ini. Meski belum diketahui keberadaan G yang merupakan kekasih RSH, BPBD Kota Surabaya melanjutkan pencarian menyusuri sungai selama 3 hari ke depan. Temuan jasad RSH bermula saat seorang tukang sapu jalanan menemukan motor tak bertuan di tepi sungai Jalan Gunung Sari. Selain motor, ditemukan tas, 2 handphone milik kedua korban. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang mahasiswi ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Warga di Jalan Atira 3 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Kamis siang digegerkan dengan temuan mahasiswi tewas di dalam kamar indekosnya. Pihak keluarga yang datang tak kuasa menahan tangis kala jasad korban dikeluarkan dari dalam kamar. Temuan mayat ini bermula saat tetangga indekos mencium bau tak sedap dari dalam kamar korban. Kamarnya atau di sekitar dapur. Di sekitar dapur yang terlentang karena dapurnya juga dekat dengan kamar mandi. Perkirakan sudah berapa hari ini tewas? Informasi tadi dari kedokteran dari Rumah Sakit Bayangkara diperkirakan sudah 2 hari. Jasad mahasiswi asal Kabupaten Tanah Toraja itu selanjutnya dibawa polisi untuk proses otopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Guna mengungkap kematian korban, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang berharga milik korban. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengungkap kasus temuan mayat pria di bawah jembatan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rupanya korban tewas akibat berkelahi gara-gara saling bertatapan mata dengan pelaku. Kasus penemuan mayat pria di bawah jembatan di Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya menemui titik terang. Kedua pria pelaku pembunuhan yang sempat buron selama 2 minggu akhirnya berhasil diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan, pemuda berusia 26 tahun itu ternyata tewas di tangan lawan duelnya. Setelah Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan, rupanya perkelahian antara korban dan pelaku berawal dari hal sepele. Keduanya tersinggung saat tak sengaja saling tatap mata di sebuah SPBU. Korban dan pelaku kemudian membuat janji untuk bertemu dan berkelahi. Antara tersangka dan korban ini saling pandang. Dari situ kemudian muncul niatan dan muncul dendam dari pihak tersangka untuk kemudian melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga kemudian mereka mencari informasi terkait nomor handphone dari korban dan melakukan janjian di sebuah titik yang sudah ditetapkan yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut. Kini para tersangka terancam 9 tahun penjara. Sebelumnya, seorang pria ditemukan tewas di bawah jembatan Ciloseh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada 9 September 2023. Pada tubuh korban terdapat luka sayatan di bagian punggung dan kaki. Eka Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi meringkus 3 pria pengedar narkoba di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Barang bukti sabu-sabu seberat 475 gram disita.
1, Pak, lihat Pak ya. 3, lihat Pak ya. 4. Sebanyak 13 paket sabu-sabu ditemukan aparat kepolisian di sebuah rumah di Desa Amongkedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada hari Kamis. Penangkapan sindikat ini bermula dari adanya laporan masyarakat. Sabu-sabu seberat 475 gram itu dibawa 2 tersangka yang berperan sebagai kurir dari Aceh melalui jalur udara. Barang terlarang itu kemudian disimpan di rumah satu tersangka lainnya dan rencananya akan diedarkan ke seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara. Informasi yang didapat dari masyarakat dan tim kami telah mengamankan 3 orang. Kalau untuk berkaitan tugas dari yang bersangkutan ada 2 sebagai kurir, 1 sebagai penampung. Ketiga tersangka kini dijerat Undang-Undang tentang narkotika dan terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Aga Salim Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi minuman keras palsu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat digerebek polisi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya bahan dan alat produksi hingga botol minuman keras palsu dengan berbagai macam merek ternama siap edar. Inilah penggerebekan yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Rumah ini diduga dijadikan produksi minuman keras palsu dengan berbagai macam merek ternama. Dari penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kardus, puluhan botol miras berbagai merek hingga peralatan dan bahan yang digunakan untuk membuat miras palsu. Polisi kini telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya memiliki peran berbeda. Ada yang berperan sebagai kurir, ada yang bertugas sebagai pembuat dan pengedar, dan terakhir sebagai penyuplai botol-botol bekas berbagai macam merek. Komplotan pembuat miras palsu ini telah beroperasi selama 3 tahun dan menjualnya secara daring. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap tindak pidana peredaran minuman beralkohol yang diduga palsu, yang sudah berlangsung berwaktu sekitar 3 tahun dan diperkirakan total keuntungan sekitar 480 juta. Ketiga tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Arufah Supandi melaporkan dari Jakarta. Diduga 2 kali melakukan pencurian motor di lokasi yang sama, seorang pria jadi sasaran amuk warga di Matraman, Jakarta Timur. Warga mengenali ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV di rumah korban. Pria ini jadi sasaran kekesalan warga di Gang Randun RW 6 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis siang. Pria berinisial RS ini diduga menjadi pelaku pencurian motor setelah warga mengenalinya dari rekaman kamera pengawas. Awalnya warga curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sedang melintas. Saat akan ditanya kemana, rupanya pelaku tak bisa menjawab. Guna menghindari amuk massa yang kian menjadi, terduga pelaku akhirnya diamankan oleh polisi di pos RW. Iya, saya tanya dia mengakui bahwa dia yang ngambil kayak gitu. Tapi motornya itu udah dijual sama dia? Motornya dijual ke penadah katanya. Udah dioper-oper ke orang-orang. Udah berapa kali kehilangan sepeda motor? Aku udah 2 kali kehilangan motor gitu. Sama pelakunya? Kata warga sih sama pelakunya, cuman dia belum mengakui apa pelakunya. Pertamanya. Yang keduanya dia ngelakuin ke hari Selasa itu ya. Aksi pencurian oleh terduga pelaku RS rupanya 2 kali terekam kamera CCTV. Pencurian pertama terekam CCTV pada 8 September lalu. RS dengan mudahnya membawa kabur motor korban. 11 hari berselang, pelaku kembali datang dan lagi-lagi motor lainnya milik korban juga digondol dengan mudah oleh pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, terduga pelaku kini dibawa ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Aksi pemalakan terhadap pemilik warung kelontong terjadi di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku yang masih berstatus pelajar itu. Seorang remaja nekat melakukan aksi pemalakan terhadap pemilik warung kelontong di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku meminta sejumlah uang dengan cara mengancam sambil menodongkan pisau.
Merasa terancam, korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp100.000 dan pelaku pun segera melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polres Sumedang berhasil menangkap remaja yang masih berstatus pelajar ini. Meski masih di bawah umur, pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa lebih lanjut di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sumedang. Pengakuannya sementara saat ini didalami juga bahwa minuman keras, kemudian dia pergi dan karena tidak punya uang untuk makan lewat suatu warung yang di Jatiroto itu, kemudian dia mengancam kepada pemilik atau penjaga warung untuk memberikan uang. Truk adu kambing di Jalan Lintas Sumatera Palembang Indralaya, Sumatera Selatan mengakibatkan satu sopir kritis. Kerasnya tabrakan membuat satu sopir terpental ke jalan dan membentur aspal. Kendaraan dump truk ini terguling melintang di Jalan Raya Lintas Sumatera kilometer 28 Palembang Indralaya, Ogan Ilir setelah terlibat tabrakan adu banteng dengan truk engkel. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi sopir truk engkel yang alami kritis setelah tubuhnya terlempar ke jalan raya. Tabrakan bermula saat dump truk usai menyalip kendaraan, tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya truk engkel dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi di jalur yang bukan semestinya, hingga tabrakan keduanya pun tak dapat terhindarkan. Kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan truk di kilometer 28 Palembang Indralaya. Korbannya dibawa kemana, Bang? Untuk korban dibawa ke Puskesmas Indralaya. Akibat tabrakan ini pula, arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan hingga 1 jam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ratusan warga antre untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Informasinya usai jeda berikut bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Berkendara di atas trotoar dan melawan arah lalu lintas, seorang pemotor di kawasan Pelumpang Koja, Jakarta Utara diberi sanksi petugas dengan mendorong mundur motornya. Aksi nekat para pemotor yang melawan arah dengan menggunakan trotoar kerap terjadi di kawasan tersebut. Selamat pagi, Komandan. Tim Satgas Preventif melaksanakan tidak amatir, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Utara mengadang pemotor yang nekat melawan arah lalu lintas dan berkendara di atas trotoar di kawasan Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Meski tidak dikenakan sanksi tilang, pemotor yang membandel tersebut diminta mundur sambil mendorong sepeda motornya. Aksi nekat para pemotor yang melawan arah lalu lintas ini dilakukan demi menghindari putaran yang dinilai sangat jauh. Namun hal ini sangat membahayakan para pemotor dan pengguna jalan yang kerap menggunakan trotoar tersebut. Jadi saat patroli di situ menemukan pelanggaran berupa melawan arus, terus kemudian anggota berhenti, kemudian memberikan teguran kepada pengguna jalan yang melawan arus tersebut untuk tidak melanggar rambu lalu lintas. Dengan maraknya pengendara sepeda motor yang nekat melawan arah di kawasan ini, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Utara bersama Sudin Bina Marga Kota Jakarta Utara membuat sodetan jalan dari arah Jalan Yosudarso menuju kawasan Semper. Hal ini dilakukan untuk mengatasi banyak pemotor yang sering nekat melawan arah. Arafah Sumadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, serbuan barang impor hingga pasar daring mempengaruhi perdagangan di Pasar Tanah Abang Jakarta yang makin sepi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam kunjungan mendadak di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu menjanjikan sebuah aturan untuk melindungi produk UMKM. Keriuhan para pedagang menyambut kedatangan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki ke pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini. Mereka langsung mengadukan nasibnya kepada Menteri yang mendatangi satu persatu toko di Blok A dan B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah toko tutup akibat tak mampu menandingi persaingan pasar digital.
Meski para pedagang sudah masuk ke pasar digital, rata-rata perdagangan mengalami penurunan omset hingga 50%. Bahkan diperkirakan mereka bisa tutup permanen. Masalahnya juga bukan hanya persaingan di pasar daring, melainkan banyaknya produk impor yang masuk ke dalam negeri dengan harga murah. Teten Mas Duki juga memastikan pihaknya akan mengatur ulang kebijakan masuknya barang impor. Bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini. Ya, apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal, ya, atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk. Kita terlalu longgar, terlalu mudah untuk misalnya tidak ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk. Penampakan pasar Blok A dan B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat setiap hari sepi pengunjung atau pembeli sejak 3 bulan terakhir. Banyak kios yang tutup permanen lantaran tidak mampu bersaing berjualan secara daring, termasuk maraknya barang impor dengan harga murah membuat para pedagang gigit jari. Hal serupa juga terjadi di Pasar Tekstil Cipadu, Kota Tangerang, Banten. Tak ada kegiatan mencolok baik dari pembeli maupun pedagang layaknya pasar pada umumnya. Sejumlah pedagang bahkan hanya memajang dan berbenah dagangannya sambil menunggu para pembeli. Lesunya jual beli di pasar ini tidak lepas dari maraknya penjualan barang secara daring yang menurunkan pendapatan pedagang hingga 60% akibat sepi pembeli. Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga di Samarinda, Kalimantan Timur antre untuk mendapatkan beras dengan harga yang murah. Sementara di Kota Cimahi, Jawa Barat, ratusan warga antre selama berjam-jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Demi mendapatkan beras murah, ratusan warga rela antre selama berjam-jam dalam operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Cimahi Kamis pagi. Dengan membawa identitas KTP, setiap warga dijatah bisa membeli 5 kg beras seharga Rp51.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding harga di pasar yang bisa mencapai Rp16.000 per kilogram untuk beras medium. Warga mengeluhkan harga beras dalam sebulan terakhir tak terkendali. Sekarang harga beras lagi naik-naiknya, Pak. Biasanya kita bisa beli sebulan 15 kilo lah taruhlah, tapi sekarang nggak bisa. Belinya 5 kilo, sisa uangnya buat kebutuhan yang lain. Mudah-mudahan operasi pasar ini masih tetap berlanjut. Dalam operasi pasar murah ini, Pemkop Cimahi menyediakan sebanyak 60 ton beras untuk disebar di 3 kecamatan. Hal serupa juga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Ratusan warga antre panjang demi mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang dijual murah dalam operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan Kota Samarinda di kawasan Pasar Merdeka, Sungai Pinang, Kamis siang. Harga beras 5 kg dijual Rp63.000 atau lebih murah dari harga di pasar sebesar Rp65.000 per kilogram. Minyak goreng dijual seharga Rp15.000 per liter dan gula pasir sebesar Rp13.000 per kilogram. Harganya sih lumayan. Ada selisih ya? Selisih, kalau yang beras itu di dalam tadi 50. Nah, di sini? 50. 50. Kalau gula di warung 16. Ini 13. Ini di pasar. Nah, kalau harga segitu memang berpengaruh sama rumah tangga atau gimana, Bu? Oh, iya dong. Iya ya. Ibu-ibu itu selisih 1.000 aja bisa untuk beli masak kok. Disda Kota Samarinda menyediakan sebanyak 2 ton beras, gula pasir sebanyak 400 kg, dan minyak goreng 1.000 liter dalam operasi pasar murah ini. Harganya kita subsidi, masing-masingnya itu disubsidi 1.000. Oh, masing-masing disubsidi 1.000 ya? 1.000 dari harga pasaran. Warga meminta pemerintah turun tangan untuk mengendalikan harga bahan pokok yang dinilai memberatkan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimis perwakilan dagang Indonesia di luar negeri mampu menjaga kinerja ekspor. Mendak juga sedianya akan menggenjot nilai ekspor dengan mencari cara baru yang dilakukan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Usai rapat koordinasi teknis dengan perwakilan perdagangan di Den Haag, Belanda secara daring, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta perwakilan dagang Indonesia yang ada di Uni Eropa untuk membangun komunikasi yang baik demi menggenjot perdagangan Indonesia. Zulkifli Hasan memastikan perwakilan dagang Indonesia atau perwadak di luar negeri mampu untuk menjaga kinerja ekspor.
Mendag juga mendesak perwakilan dagang Indonesia untuk mencari cara baru demi meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Pertama, saya meminta Perwadak agar bekerja keras, walaupun ekonomi dunia melambat, ekspor kita juga melambat. Saya minta mereka mencari cara-cara baru, inisiatif baru, kreasi-kreasi baru untuk mengembangkan pasar-pasar non-tradisional agar ekspor kita tetap naik walaupun dalam situasi ekonomi yang... Dalam koordinasi daring tersebut, Zulkifli Hasan juga mendorong perwakilan dagang dan para duta besar di Eropa untuk membantu penyelesaian perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia, Uni Eropa, dan penghapusan kebijakan undang-undang anti deforestasi. Sri Indro dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Partai Demokrat resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara baca pres Anies Baswedan menemui pedagang di Cianjur, Jawa Barat. Dan baca pres Ganjar Pranowo temui relawan dan para pendukungnya di Jakarta. Kedatangan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo ke rumah relawan Pena 98 di Jalan Cokro Menteng, Jakarta Pusat Kamis petang untuk kali pertama setelah masa jabatan Gubernur Jawa Tengah rampung. Kinerja para relawan yang sudah mempunyai visi dan misi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 membuat mantan Gubernur Jawa Tengah ini terkagum-kagum. Ganjar hanya berpesan kepada seluruh relawan dan pendukungnya untuk tidak menyebarkan isu hoax yang dapat membuat kegaduhan di masyarakat. Berjaga sopan santun, jangan bikin hoax, hormatilah orang lain karena kita cukup punya pengalaman dalam berdemokrasi. Kita tunjukkan demokrasi sehat, pemilunya menggembirakan dan kita menisulah. Baca pres Anies Rashid Baswedan mengunjungi Pasar Induk, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Masyarakat terutama emak-emak langsung menyerbu bakal calon presiden usungan partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Mereka rebutan untuk bersalaman dan foto bersama. Selain itu, Anies juga mengecek sejumlah kios pedagang dan mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka. Mereka mengeluhkan tentang daya beli masyarakat yang menurun, sehingga barang-barang yang biasanya mereka bisa jual lebih banyak selama beberapa waktu ini menjadi penjualannya menurun, omsetnya menurun. Partai Demokrat resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono langsung menyampaikan dukungan tersebut dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta. Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Dan Rakernas keempat PDIP, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bertemu dengan peneliti IPB untuk membahas kedaulatan pangan. Hasto Kristianto berdialog dengan para ahli pertanian terkait riset dan inovasi untuk membangun supremasi di bidang pangan. Sebab Rakernas PDIP 29 September akan mengundang para perwakilan petani seluruh Indonesia dan mereka akan diperkenalkan dengan teknologi produksi pangan. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait berita akan bergabungnya Kaisang Pangarep dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Presiden menyebut langkah yang dilakukan Kaisang merupakan langkah pribadi sebagai pria yang sudah dewasa. Misteri rencana bergabungnya Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah elit PDI Perjuangan misalnya menjelaskan kembali terkait aturan keluarga inti dilarang beda partai. Wacana bergabungnya Kaisang tentunya disambut antusias DPD PSI Solo yang meyakini putra bungsu presiden itu akan segera bergabung. DPD Solo sendiri langsung membuat banner, kaos serta spanduk dengan bertuliskan "Selamat datang Bro Kaisang". Kami merayakannya dengan sukacita, dengan gembira. Salah satu wujudnya kami rayakan lewat pemasangan spanduk, lewat pemasangan banner-banner, lewat kaos yang kami bikin dan kami sebar. Ya, ini wujud berpolitik kami, merayakannya dengan penuh kegembiraan kami share. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga angkat bicara terkait berita akan bergabungnya Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia.
Kepala negara menegaskan dirinya akan merestui Kaisang karena putranya sudah dewasa yang dapat menentukan sendiri pilihan politiknya. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Aku kalah. Bapak yang kalah. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati. Sebelumnya, beredar video berdurasi 42 detik yang berisi sosok dan suara yang diunggah di akun Instagram Partai Solidaritas Indonesia. Sosok dan suara yang mirip dengan Kaisang itu menyebut namanya Mawar, serta memutuskan akan masuk ke dunia politik. Tim Liputan laporkan. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. 4 bangunan rusak pasca ricuh aksi unjuk rasa diduga terkait ganti rugi lahan tambang emas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ratusan buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Para buruh menuntut kenaikan upah 15% dan mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Sambil membawa spanduk dan berorasi, ratusan buruh menyampaikan tuntutan di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Para buruh mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan. Antara lain perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dibatasi, meluasnya praktik alih daya atau outsourcing, waktu kerja yang eksploitatif dan berkurangnya hak cuti, hingga rentan mengalami PHK. Buruh juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum provinsi sebesar 15% pada tahun 2024. Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi lahan di perusahaan tambang di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berakhir rusuh. Massa yang marah merusak sejumlah fasilitas tambang, bahkan kantor DPRD dan rumah dinas Bupati Pohuwato, lalu membakar kantor Bupati. Api yang berkobar di kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo memunculkan kepulan asap tebal. Api yang awalnya hanya di bagian depan terus meluas hingga membakar nyaris seluruh bagian kantor. Selain kantor Bupati, massa juga membakar rumah dinas Bupati dan kantor DPRD Pohuwato. Hancur tuh. Hancur tuh. Insiden ini berawal saat ribuan orang termasuk para penambang emas tradisional menggelar aksi unjuk rasa ke kantor perusahaan tambang milik Pani Gold Project atau PGP di Kabupaten Pohuwato. Diduga kesal karena janji perusahaan untuk membayar ganti rugi lahan tak kunjung direalisasikan, massa lalu merusak berbagai fasilitas perusahaan tambang seperti mobil operasional dan kantor. Polisi yang berjaga di lokasi tak mampu berbuat banyak. Jangan. Sejumlah petugas kepolisian bahkan sempat menjadi sasaran kemarahan massa. Sedikitnya 10 polisi mengalami luka-luka, dengan 3 diantaranya menderita luka berat akibat patah tulang. Para korban dirawat di rumah sakit perusahaan. Pihak Polda Gorontalo menyatakan akan menindak tegas para pelaku perusakan. Sedikitnya 750 personel kepolisian diterjunkan untuk pengamanan. Dari Polda dan Polres kita masih siaga. Kalau memang akan ada aksi ya kita akan amankan kembali. Ya kita pasti akan amankan dan ya kita mengimbau jangan melakukan hal-hal yang anarkis atau merugikan orang lain, apalagi sampai merusak dan membakar aset-aset negara. Otomatis kita pasti akan menindak sesuai dengan aturan.
Aksi protes yang digelar Forum Ahli Waris Penambang Pohuwato ini telah berlangsung lebih dari seminggu. Sebelumnya Bupati Pohuwato Saiful Muinga berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan hak penambang. Namun hingga kini persoalan tersebut tak kunjung selesai. Afrianto Usman melaporkan dari Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Bentrokan antar organisasi masyarakat atau ormas yang terjadi di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, merambat hingga ke wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Gesekan antar ormas ini diduga dipicu mobil milik salah satu ormas yang ditarik oleh penagih utang dari ormas lain. Organisasi masyarakat atau ormas terlibat bentrokan di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kericuan merambat hingga ke wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi. Bentrokan ini diduga dipicu karena mobil salah satu ormas ditarik oleh sejumlah penagih utang dari ormas lain. Pada Kamis siang, lokasi bentrokan di depan perumahan Dukun Jamrut dan perumahan Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pederenan, Kota Bekasi sudah mulai kondusif. Masih terdapat sisa bentrokan seperti potongan bambu dan batu. Meski sudah kondusif, warga, pengguna jalan, terutama pengojek daring masih merasa khawatir dan resah jika terjadi bentrok susulan. Ya jujur aja kalau kayak semalam kita ojol mah jadi resah juga. Biasanya kita narik, jadi ya mau nggak mau aplikasi kita matiin. Kejadian begitu kan? Kejadian gitu ya. Jadi repot juga. Pasca bentrokan antar ormas di Bekasi, Jawa Barat, satu anggota ormas, AB, usia 39 tahun tewas akibat luka serius di kepala dan wajah. Sedangkan puluhan anggota ormas lainnya diamankan petugas kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Korban saat ini di rumah sakit melakukan otopsi untuk proses investigasi selanjutnya. Sedangkan untuk yang diamankan di Polres sekitar 39 orang. Yaitu masih dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Reskrim untuk menentukan peran masing-masing dari orang yang kita amankan. Identitas korban atas nama A. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diamankan berupa senjata tajam, bambu, kayu, dan batu. Menurut petugas, bentrokan dipicu lantaran salah satu ormas tidak terima mobil yang digunakan ditarik oleh penagih utang dari ormas lain. Awan Darman melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Skuad Rans Nusantara FC bertekad meraih hasil positif saat menghadapi Persis Solo pada pekan 13 BRI Liga 1. Meski demikian, tim besutan Leonardo Medina siap meredam kekuatan Rans Nusantara FC, apalagi dalam 2 pertemuan terakhirnya. Persis berhasil mempermalukan sang lawan. Tim Laskar Samber Nyawa terus melakukan persiapan dalam latihan mereka di Stadion Maguwoharjo Sleman jelang laga menghadapi Rans Nusantara FC. Untuk menghadapi lawannya, tim besutan Leonardo Medina ini tak main-main karena Rans Nusantara FC dalam tren positif. Meski secara klasemen Persis Solo masih kalah, mereka masih unggul dalam statistik. Pada 2 pertemuan terakhirnya, Laskar Samber Nyawa berhasil mempermalukan Rans Nusantara FC. Kita punya lebih bagus tim pemain-pemain adalah lebih fokus. Kemudian saya pikir pertandingan kemarin bagus. Sementara itu, skuad Rans Nusantara FC bertekad melanjutkan torehan positifnya untuk tetap bersaing di papan atas klasemen. Jelang berhadapan dengan Persis Solo, tim Eduardo Almeida optimistis bisa memenangkan pertandingan. Saat ini Rans Nusantara FC berada di peringkat 3 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan meraih 22 poin dari 12 pertandingan. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jelang menghadapi Bayangkara FC, skuad Maung Bandung kembali menggelar latihan rutinnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis pagi. Sementara di Surabaya, Polda Jawa Timur akan melakukan sejumlah pengamanan sejak masuk di batas kota hingga di luar stadion saat pertandingan Persebaya melawan rival abadi mereka, Arema FC.
Jelang laga derby Jatim antara Persebaya melawan Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu besok, Polda Jawa Timur akan melakukan sejumlah pengamanan. Mulai pengamanan di batas masuk kota Surabaya hingga di luar stadion. Hampir 5.000 personil gabungan akan dikerahkan untuk menjaga laga yang biasanya berlangsung panas. Agar pertandingan bisa berjalan aman dan lancar, antisipasi terjadinya bentrok akan dilakukan dengan cara penyekatan di batas pintu masuk kota hingga pengamanan di luar stadion. Di semua mekanisme atau proses laga nanti, baik itu di tempat tinggalnya pemain Arema maupun Persebaya, nanti akan kita jaga dan akan kita kawal keluar masuk atau pulang pergi daripada pelaksanaan laga itu akan kita kawal. Pada laga lainnya, Maung Bandung akan ditantang Bayangkara FC di pekan ke-13 BRI Liga 1. Mereka kembali menggelar latihan rutinnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis pagi. Pelatih Persib, Boja Hodak, fokus memperbaiki kekurangan pola permainan Persib guna meraih hasil positif saat melawan The Guardians. Persib tampil tanpa didukung sejumlah pemain intinya. Rahmat Irianto, Robi Darwis, serta Beckham Putra tengah memperkuat timnas U24 di ajang Asian Games. Sementara Ciro Alves dan Febri Haryadi diperkirakan juga masih absen karena dalam pemulihan cedera. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi berikutnya, YPP CTV Indosiar bersama Yayasan Bahtera Maju Indonesia mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah keterampilan dan membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sangat antusias mengikuti sejumlah program pelatihan yang digelar oleh YPP SCTV Indosiar dan Yayasan Bahtera Maju Indonesia di Cibubur, Jawa Barat pada Kamis siang. Mereka tidak menyia-nyiakan materi yang diberikan para mentor dan serius mengikuti pelatihan. Sebanyak 30 peserta ikut dalam pelatihan, meliputi praktik perawatan AC hingga membersihkan ruangan. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian yang diberikan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sejumlah peserta menyatakan pelatihan sangat membantu mereka. Alhamdulillah pelatihan di sini sangat bermanfaat bagi kami yang tentunya kami sangat membutuhkan pelatihan ini yang meningkatkan skill kami. Terima kasih kepada SCTP, Indosiar, YPP, Cleaning Seat, YBMI untuk kedepannya semoga tambah maju, tambah sukses dan bisa memberikan yang baik lagi untuk kita semua. Usai mengikuti pelatihan, diharapkan peserta bisa memperoleh penghasilan. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari YPP dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan harapannya kita untuk selanjutnya bisa tetap membina peserta pelatihan yang ada pada hari ini sehingga mereka benar-benar bisa mendapatkan penghasilan dari hasil pelatihan diterima pada saat ini. Selain memberikan pelatihan, YPP SCTV Indosiar dan Yayasan Bahtera Maju Indonesia juga memberikan sertifikat dan perlengkapan guna menunjang para peserta untuk berwirausaha. Imam Rohman melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.